Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Bu Dewi. Hari ini kita akan membahas tentang substansi genetika. Nah, yang termasuk di sini nanti ada gen, DNA, dan kromosom. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, jadi nanti setelah melalui kegiatan belajar, peserta didik diharapkan mampu yang pertama bisa menguraikan struktur dan fungsi gen, DNA, RNA, kromosom secara tepat. Kedua, mendeskripsikan mekanisme ekspresi gen dalam mensintesis protein secara runtut dan benar. Kemudian yang ketiga, bisa menghubungkan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam menentukan sifat yang diwariskan dengan benar. Sebelum masuk ke bagian intinya, coba kalian amati dulu gambar ini. Nah, di sini ditampilkan ada beberapa anak dengan warna kulit yang berbeda. Jadi ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang. Kira-kira apa nih penyebabnya? Betul sekali. Penyebab dari berbedanya warna kulit dari gambar yang ditampilkan tadi adalah gen. Apa itu gen? Gen itu merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan. Bentuk alternatif dari gen ini disebut alel. Nah, gen dan alel dapat dinotasikan dengan simbol huruf. Nanti akan dibahas lebih lanjut di hereditas ya, babnya. Kemudian bagaimana sifat-sifat gen? Gen itu merupakan bagian khusus pada kromosom yang mengandung informasi genetik, sehingga fungsinya adalah menyampaikan informasi genetik dari generasi induk ke generasi penerusnya. Nah, kemudian apa itu DNA? Mungkin kalian sudah sering mendengar ya DNA, mungkin dalam sinetron-sinetron atau film tertentu ya, tes DNA. Tes DNA itu untuk menentukan apakah ini berkerabat atau tidak. Tapi apa itu DNA? Mungkin waktu kelas 10 sudah pernah disinggung, 10 dan 11 mungkin sudah pernah disinggung oleh Bapak Ibu guru yang mengajar ya. DNA itu kepanjangan, maksud saya kesingkatan dari deoxyribonucleic acid. Ya, ini pertama kali ditemukan oleh Watson and Crick. Dia bentuknya double helix. Double itu artinya ganda. Jadi dia tersusun dari rantai ganda. Jadi ada rantai pertama, rantai kedua, kemudian nanti saling berpasangan. Ya, maka susunannya dia seperti tangga. Kemudian sangat panjang. Bahkan kalau diulur ya, panjang DNA ini bisa dari bumi sampai ke bulan. Isinya adalah informasi genetik. Kemudian dia disusun oleh nukleotida ya. Satu nukleotida itu tersusun dari satu fosfat, satu gula, gulanya deoksiribosa, dan juga basa nitrogen, hanya satu. Nah, di sini basa nitrogennya ada 4 macam. Ada pirimidin, yaitu sitosin dan timin, dan basa purin, yaitu adenin dan guanin. Di sini A, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin. Ciri-ciri DNA lainnya adalah DNA bersifat autokatalis, artinya dia mampu memperbanyak dirinya sendiri dengan cara replikasi. Kemudian fungsinya, dia berperan penting dalam sintesis protein dan pewarisan sifat. Ada 3 model replikasi atau penggandaan DNA. Yang pertama yaitu model konservatif. Nah, DNA induk ini akan menjadi 2 DNA yang satu, ya, dia langsung double helix DNA lama dan DNA baru. Kemudian yang semi konservatif, di sini yang separuh itu untai lama atau DNA lama, separuh lagi DNA baru. Kemudian yang dispersif, di sini DNA lama dan DNA baru itu terpotong-potong, kemudian nanti menyambung menjadi DNA yang panjang. Nah, selanjutnya ada RNA. RNA itu kepanjangannya adalah ribonucleic acid atau asam ribonukleat. Strukturnya dia helix tunggal, berbeda dengan DNA kalau ganda yang ini tunggal ya, jadi rantainya hanya satu. Kemudian dia juga tersusun dari nukleotida yang tersusun dari fosfat, gulanya berupa ribosa dan juga basa nitrogen. Basa nitrogennya di sini berbeda pada basa pirimidin. Jadi pada pirimidinnya ada sitosin dan urasil. Kalau di DNA ada sitosin dan timin. Ada 3 macam RNA ya. Yang pertama ada RNA-M atau RNA messenger atau bisa disebut juga RNA-D. Kemudian ada RNA ribosom atau RNA-R. Dan yang ketiga ada RNA-T atau RNA transfer. Ketiga-tiganya dibentuk di
inti sel dalam proses transkripsi. Ya, transkripsi itu salah satu proses dari sintesis protein. Fungsinya masing-masing untuk RNA-M, dia berfungsi sebagai pembawa kodon, merupakan rantai RNA yang terpanjang, dan dia bekerja di sitoplasma. Kemudian RNA-R, dia membentuk ribosom yang merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian yang ketiga ada RNA-T, fungsinya adalah sebagai alat translasi. Dia nanti akan membawa asam amino dari sitoplasma untuk dibawa ke ribosom yang dicocokkan dengan urutan yang dibawa oleh RNA-M. Ini struktur dari ketiga RNA tadi. Jadi ada RNA-M, dia rantainya panjang ya, single strand. Kemudian ada RNA-T, dia bentuknya seperti daun semanggi. Lucu ya. Kemudian yang RNA-R, tadi dia fungsinya membentuk ribosom. Selanjutnya kromosom. Kromosom itu terdiri dari kata kroma yang artinya warna dan soma artinya badan. Jumlah kromosom setiap tubuh makhluk hidup itu bervariasi. Pada manusia normal, sel tubuhnya itu memiliki 46 buah atau 23 pasang kromosom atau 2N ya. Jadi pada sel tubuh manusia itu memiliki notasi kromosom 22 AA. AA itu artinya autosom atau kromosom tubuh, dan XY itu adalah gonosom atau kromosom kelamin. Pada laki-laki ya 22 AA plus XY, sedangkan pada perempuan 22 AA plus XX pada sel tubuhnya. Sedangkan pada sel gametnya ini jumlahnya hanya separuh N saja. Jadi dinotasikan sel gamet kan ada sperma dan ovum. Kalau sel sperma bisa membawa 22A plus XY atau 22A plus XX, sedangkan pada perempuan pasti membawa 22A plus XX. Nah, ini adalah struktur kromosom. Kromosom itu terdiri dari sentromer atau bagian tengahnya, kemudian ada bagian kromatidnya atau lengannya. Nah, lengannya itu di dalamnya ada satelitnya, ada benang kromosomannya, ada kromiol, ada locus, dan matriks. Nah, ini merupakan tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada metasentrik, yaitu kromosom yang mempunyai sentromer di tengah-tengah, sehingga lengannya sama panjang kedua sisinya. Kemudian ada submetasentrik, yaitu kromosom yang lengannya agak ke pinggir, sehingga lengannya satu panjang, satu pendek, tetapi yang pendek lebih dari setengah. Kemudian akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya hampir di ujung, sehingga ini lengannya juga satu panjang, satu pendek, tapi yang pendek itu kurang dari setengah. Kemudian ada telosentrik, yaitu sentromernya itu di ujung, sehingga lengannya hanya tampak satu saja. Berikut ini adalah karyotipe kromosom manusia. Jumlahnya ada 23 pasang atau 46 ya. Jadi ada 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 23 adalah gonosom. Di sini gonosomnya ada X dan Y, berarti dia termasuk manusia dengan jenis kelamin laki-laki. Dari tadi kita sudah membahas apa itu gen, apa itu DNA, dan apa itu kromosom. Lalu apa hubungannya? Jadi gen ini merupakan bagian dari kromosom yang menentukan sifat pada makhluk hidup. Ya, kemudian DNA letaknya di mana? Ada di dalam lokus pada kromosom. Kemudian bagaimana gen ini bisa mengatur sifat pada manusia? Caranya dengan sintesis protein ya. Jadi cetakan dari DNA nanti akan ditranskripsi menjadi RNA. RNA akan diterjemahkan atau ditranslasi menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini nanti akan dirangkai menjadi protein, dan protein akan dibentuk menjadi hormon dan enzim yang fungsinya adalah mengatur bagian tubuh mana yang harus terekspresi, mana yang harus muncul dan mana yang tidak muncul, sehingga menentukan sifat pada makhluk hidup. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang substansi genetika, gen, DNA, dan kromosom, serta bagaimana substansi ini bisa berekspresi pada makhluk hidup sehingga bisa menentukan sifat. Saya akhiri dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Tetap semangat. Mari bersyukur. Sampai jumpa. Assalamualaikum.